Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tantowi, CKP 7 Kabupaten Brebes dalam koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan fasilitator Ibu Endang Sulistiawati MPD dan Bapak Sri Widada sebagai pengajar praktik. Yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana saya bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Maksudnya adalah pemimpin yang mampu menggerakkan seluruh komunitas sekolah dalam hal mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk implementasinya adalah menggunakan pendekatan berbasis aset melalui analisis 7 modal aset. Menurut saya, terdapat hubungan yang berbanding lurus. Artinya, jika pengelolaan sumber daya yang tepat sangat berpengaruh positif terhadap pengembangan proses pembelajaran. Contoh, jika pada kebutuhan murid adalah kelas yang representatif, maka bisa kita libatkan murid untuk menganalisis aset-aset yang ada untuk mewujudkan suasana kelas yang representatif. Beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan modul lainnya yang saya dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan KHD sebagai pemimpin pembelajaran mampu mengelola sumber daya dengan menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak harus mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk berinovasi dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Visi guru juga harus mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang dianalisis dengan prakarsa perubahan model tahapan kerja. Untuk modul 1.4 Budaya positif, untuk dapat mengelola sumber daya dengan tepat maka perlu penerapan budaya positif. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi diwujudkan dengan sumber daya yang ada sehingga guru dapat menyusun strategi proses, konten, dan produk dalam pembelajaran di kelas. Untuk modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional, dengan pemanfaatan sumber daya yang sudah diperoleh sangat berperan penting dalam integrasi pembelajaran yang berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Tujuan coaching adalah memberdayakan coach sehingga dengan memahami aset atau kekuatan yang dimiliki dapat menggali potensi yang ada di dalam proses coaching. Untuk modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Pemimpin pembelajaran memerlukan sumber daya untuk dapat menghasilkan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal sehingga dapat bermanfaat untuk kepentingan murid. Bisa saya ceritakan bahwa sebelum mempelajari modul 3.2, saya hanya memikirkan tentang kekurangan dan belum memaksimalkan untuk memahami aset yang ada. Setelah mempelajari modul ini, bahwa pentingnya mengidentifikasi modal untuk pengembangan sekolah. Pemikiran yang berubah dari saya adalah bahwa pendekatan berbasis aset atau potensi yang dimiliki sangat penting untuk peningkatan prestasi sekolah. Demikian koneksi antar materi modul 3.2. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.